Haleluya, Shalom. Apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa jumpa dalam rekaman pembahasan renungan firman Tuhan. Lalu kita berdoa sama-sama ya. Tahun 2021 sudah hampir selesai. Kita perlu memiliki hati yang suka berintrospeksi antara kita pribadi, lepas pribadi, dan juga kepada Tuhan. Karena apabila kita beres di hadapan Tuhan, maka kasih karunia Allah untuk tahun 2022 akan lebih deras lagi tercurah untuk setiap kita. Untuk itu, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat mengintrospeksi diri? Kita perlu mencintai kehidupan ini, melihat hari-hari yang baik. Caranya harus menjaga lidah terhadap hal-hal yang jahat. Jadi kalau ada perkataan yang jahat pernah diucapkan, katakan Tuhan ampuni dan Tuhan kuduskan saya dan jangan diulang lagi. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, kalau pernah menipu sengaja atau tidak sengaja, katakan Tuhan ampuni saya. Lalu kita harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Kita perlu mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Itu adalah salah satu trik-trik untuk dapat introspeksi dan dapatkan kenyamanan dalam hidup. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar, bukan karena dirinya benar, tapi sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ketika kita minta ampun, darah Yesus seketika itu juga mengampuni kita dan tidak memperhitungkan kita. Kesalahan kita dibuangnya sejauh timur dan barat. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Semua ayat-ayat ini bisa saudara bandingkan seperti yang dituliskan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10-12. Indah sekali kalau tiap hari kita mencerna setiap kebenaran firman Allah lalu kita aplikasikan dalam hidup kita. Itu akan yang membuat kita lebih kuat menghadapi hari-hari ini, karena hari-hari ini begitu jahat dan banyak orang bisa terhilang dari kasih karunia Allah. Tetapi saya percaya setiap orang yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan akan tetap kuat, kokoh, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, itu pun adalah kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itu sungguh melimpah ruah apabila kita siap menampungnya. Bersihkan setiap hati dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, maka tangan Tuhan yang tak kurang panjang itu siap untuk menolong kita. Saya ajak kita berdoa dan kita nyanyikan puji-pujian. Memang semula saya buat rekaman ini karena ada permintaan dari seorang ibu yang kepingin sekali menyanyi tetapi tidak mengerti bagaimana caranya menyanyi sendiri di rumah. Itu sebabnya semoga rekaman ini bisa berguna bagi saudara yang setia mengikutinya dan bisa menambahkan kesukaannya untuk memuji Tuhan, karena tulisan liriknya sudah dimasukkan di situ ya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk menolong semua hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh padamu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk mencurahkan kasih karunia-Mu yang berlimpah ruah. Kami percaya kemenangan demi kemenangan terjadi. Kami akan alami karena kami selalu menyiapkan hati kami untuk makin hari makin dibenarkan oleh Tuhan, makin berkenan kepada Tuhan. Ampuni setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini menyadari akan kejahatan atau penipuan atau apapun bentuknya yang sempat dilontarkan dalam mulutnya, supaya Tuhan sendiri yang berkenan mengampuni, menghapus segala kesalahan dan dosanya, sehingga Tuhan memasuki tahun yang baru sudah hampir akan tiba. Itu semuanya memiliki hati yang baru. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyediakan hati yang baru bagi setiap orang-orang yang siap untuk disucikan dan diampuni. Terpujilah nama-Mu Tuhan, besar kemurahan-Mu, ajaib dan dahsyat segala kasih sayang-Mu. Tolong mereka yang sedang sakit, baik di hatinya, di jiwanya, di rohnya, bahkan di tubuhnya. Kami perintahkan semua sakit itu, taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Kami perintahkan sakit itu dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, baik yang kanker, yang baik yang stres, depresi, autis, Parkinson, leukemia. Kami tolak semua sakitnya dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Yang sakit di jantung, yang sakit di bagian tulang-tulang ataupun otot urat ataupun bagian lainnya, kami perintahkan sakit itu dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Bahkan yang stroke, yang susah jalan, bahkan yang sulit untuk dapat bergerak, tangan, kaki, siku ataupun lututnya, Tuhan jamah, hancurkan semua sakitnya, termasuk yang sakit di mata, telinga, yang sakit asam urat, yang sakit diabetes, kolesterol, darah tinggi, bahkan juga yang kena virus corona dan lain-lain. Kami tolak semua sakit itu dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Bahkan yang gatal-gatal karena alergi ataupun lainnya, kami hancurkan kuasa penyakit itu pergi tinggalkan. Yang sesak napasnya, yang sakit karena batuk-batuk belum sembuh-sembuh, jamah dan beri sembuh oleh bilur-bilur Yesus, sakitnya sudah disembuhkan. Kuatkan mereka yang lemah, hiburkan yang susah, bahkan tolong supaya semua kelemahan apapun digantikan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjanjikan selalu yang terbaik untuk kami yang mau melekat tinggal di dalam firman-Mu dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan pemimpin-pemimpin kami, baik tokoh-tokoh masyarakat, baik di marketplace, pejabat tinggi negara, bahkan semua orang-orang yang Tuhan percayakan memimpin dan menjabat di negara kami masing-masing, supaya Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Allah, kemampuan untuk mensejahterakan orang yang dipimpinnya. Kasih Tuhan kemampuan untuk terus menegakkan kebenaran firman Allah, supaya banyak orang diselamatkan. Selamatkan keluarga-keluarga kami seperti janji-Mu, satu yang percaya seisi rumahnya diselamatkan. Buat kami berdampak, buat kami menabur kebaikan, sehingga akan menuai kebaikan dari semua orang. Berkati mereka yang sudah menabur kebaikan Tuhan, berikan penuaian yang dahsyat, baik jasmani maupun rohani. Berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami, bawa kami terus untuk limpah dengan ucapan syukur. Engkau tidak pernah membiarkan kami tinggal dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semuanya kehidupan kami dan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Like dan bagikan kepada yang lain supaya diberkati dan suka berdoa. Amin.